Kiai Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Suatu penyakit, suatu pandemi, bagaimana menjadikan pandemi atau varian baru ataupun apapun namanya menjadi suatu yang bisa membuat kita berevaluasi atau introspeksi diri. Maka subhanallah, introspeksi diri yang pertama, bagaimana kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika salah seorang nabi Allah Subhanahu wa taala mengalami sakitnya, lalu ketika dia sakit, dia sudah berumur 60 tahun, maka diberitahu oleh istrinya, "Wahai suamiku, engkau itu adalah nabi Allah. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakitmu." Maka apa jawaban oleh Nabi Allah ini? Beliau mengatakan, "Allah telah memberikan saya umur 60 tahun. Sakit saya baru setahun. Bagaimana mungkin saya minta kepada Allah kesembuhan? Saya malu karena sehat saya masih jauh lebih banyak dibandingkan sakit saya." Maka introspeksi diri yang pertama, bagaimana seseorang mampu untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup, yang berumur 40 tahun berarti baru 3 tahun merasakan pandemi. Yang mereka kita hidup ini baru merasakan 3 tahun pandemi. Sedangkan sehat kita masih jauh lebih banyak daripada pandemi. Kebebasan kita masih jauh lebih banyak daripada pandemi itu sendiri. Maka evaluasi yang pertama, bagaimana seseorang senantiasa melihat dengan kacamata syukur. Senantiasa melihat dengan kacamata dia berharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apalagi yang menjadi bahan introspeksi diri kita? Bagaimana kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Maka subhanallah, ketika Nabi SAW berpindah dari Makkah ke Madinah, maka salah satu perintah yang awal-awal Nabi SAW sampaikan adalah afsyus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam bukan berarti ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum. Ada ulama ya ditanya oleh muridnya. Kata muridnya, "Ya Syekh, engkau kalau lewat perkumpulan ini, engkau kalau lewat pasar, kenapa engkau tidak pernah beri salam? Ada orang ngumpul di pasar, orang duduk-duduk, engkau kenapa tidak pernah beri salam?" Apa jawaban Syekh tersebut? "Karena saya tahu hukumnya salam. Hukumnya salam adalah sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Saya tidak mau memberikan mereka dosa. Kenapa? Karena kalau mereka tidak menjawabnya, mereka akan berdosa." Maka perintah pertama adalah afsyus salam, sebarkan keselamatan. Niatkan pakai masker itu, niatkan kita menjaga jarak, niatkan kita cuci tangan, bukan untuk menghadapi corona, bukan. Tapi niatkan untuk afsyus salam, menyebarkan keselamatan. Maka bernilai pahala, bukan karena taat pemerintah. Karena banyak juga yang tidak mau taat perintah, tapi taat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Nabi meminta kita untuk menyebarkan keselamatan. Maka bukan menyebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Tapi menyebarkan keselamatan dengan menjaga keselamatan diri dan menjaga keselamatan orang lain. Maka evaluasi diri yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan? Yakni banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat menyendiri. Jadi bukan hanya ibadah di saat ramai, tapi ketika kita bersepi-sepi di rumah, itu juga yang kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ustaz Syah penjelasannya. Muhasabah ini penting banget ya. Dan saya senang